Welcome back to Gaptek. So akhirnya ya setelah sekian lama hiatus enggak ya, pada sibuk gitu kan. Punya kesibukan masing-masing. Ya, Kedudukannya sama soalnya kita sama-sama kerja. Mungkin buat kalian yang menunggu atau kalian yang juga nggak nunggu sebenarnya konten kita atau nyasar sebenarnya ke sini ya. Jadi mudah-mudahan nggak nyasar sih ya. Mudah-mudahan selalu dapat ilmu lah kalau ke sini ya. Dengar-dengar gitu kan. Nah, So kita hari ini mau bahas apa nih? fenomena kerja IT di Indonesia, kalau bisa kita ulas juga tuh bagaimana situasi kondisinya kalau kita kerja di luar negeri. Itu menarik banget ya kalau kita Hmm. bisa bahas dari dua perspektif, di Indonesia tuh gimana, di luar tuh gimana. Ini perlu dibahas dari si dengan gunjang-ganjingnya Indonesia juga nggak ya? Mungkin kita kulturnya aja kali yang biasanya exposure di situ tuh. Karena perbedaannya kulturnya dengan di Indonesia dengan di sana kan berbeda tuh. Mungkin pertanyaannya gini ya, kalau misalkan kerja IT di Indonesia kan biasanya datangnya itu kan dia antara dari SMK lulus bisa kerja IT, or dari kuliah kerja IT. Ini kalau mereka ini kira-kira ada perbedaan nggak ya antara orang yang lulusan SMK sama yang lulusan S1 mungkin, atau lulusan sertifikasi gitu internasional, ada bedanya nggak menurut lo? Kalau dari point of view gue mungkin yang SMK nih sebetulnya yang rada-rada kasihan nih, tapi bukan yang merendahin SMK ya. Jalur vokasi itu bagus, mereka dapat menggapai pekerjaan di corporate, perusahaan menengah ke bawah itu bagus. Tapi kadang-kadang nih yang SMK itu kerjaannya ya, kalau ngomongin IT emang handle IT pasti ya, bagaimana lu bisa ngepahamin handle printer ya kan, ngehandle antivirus, jadi support banget gitu kan, install Office ya. Jadi kalau dibawa ke hal-hal yang lebih high level atau analitik, kadang nih yang SMK itu nggak diikutsertain. Gue nggak tahu ya kenapa ya, perspektifnya kayaknya company ngeliat yang SMK itu hanya bisa kerja, jangan sampai mikirnya kerja otot doang ya. Sebenarnya mereka juga punya kedudukan yang sama kok dalam hal kadar intelektual dan berpikirnya ya. Tapi faktualnya lulusan SMK ini masih harus kerja di lapangan. Banyaknya yang lulusan SMK ini kerja di lapangan IT support, abang-abang speedy lah istilahnya gitu kan. Mereka memang kerjanya naik-naik tower, ditarik kabel gitu. Dari faktualnya aja yang lulusan SMK sama yang lulusan S1 atau punya sertifikasi aja udah beda banget gitu loh. Sebelum kita ngomongin yang jauh ke luar negeri gitu kan, dalam aja jomplang. Bener nggak sih kalau mereka nih sebenarnya agak kasihan gue ngelihatnya, karena biasanya mereka jenjang karirnya nggak ada loh. Kalau selama ini ya, dia nggak ada tambahan kayak sertifikasi apa atau pelatihan apa gitu. Iya, kayak baru lulus banget SMK gitu. Iya, mungkin kembali lagi kepada kebutuhan industri ya, karena sebetulnya untuk minimum lu harus S1 itu sebenarnya menetapkan company, bukan undang-undang. Karena berharap dengan lulusan S1 itu mereka memiliki pemahaman teoritis dan bagaimana mereka bisa melakukan analisa. Jadi logik thinkingnya. Dan menurut gue juga satu hal lagi, stereotip atau apa ya? Dari orang-orang Indo juga, dalam artian lu masih SMK, lu belum sampai level mungkin D3 atau D1 dan lain sebagainya. Selain dari sisi company juga, kadang even seumpama company ada mengizinkan gitu ya, kadang dari lingkungan kerja juga kadang ada yang meremehkan atau apa. Kayaknya posisi ini belum pantas, dia harus ini dulu lah, misalnya kayak gitu. Padahal sebenarnya kan enggak, harusnya kan dilihatnya dari sisi kemampuan kan. Kalau bahasa ininya tuh bahasa bagusnya apa ya? Meritokrasi. Jadi orang itu harus mendapatkan suatu posisi dari meritnya dia, dari pencapaiannya dia. Betul. Gitu. That's what's missing gitu kan. Kasihan juga menurut gue sebelum kita jauh ngobrolin yang nggak enaknya, bahkan yang di corporate untuk orang-orang yang udah experience, udah S1 gitu terus cari kerjaan dan dapet nggak enaknya. Bahkan yang di paling low levelnya itu lumbung yang paling nggak enak gitu loh. Sebetulnya orang yang pinter banyak, tapi orang yang pinter mengeksekusi itu dikit. Nah, kadang-kadang nih orang yang udah dikasih tanggung jawab untuk melakukan pelaksanaan kerja, ini semacam orang-orang yang SMK gini, menurut gue bagus. Kalau mereka misalkan ada jenjang berpikir seperti ini, ketika gue udah dapat experience-nya untuk melakukan eksekusi pekerjaan, dia sebenarnya harus sadar diri, keadaannya di Indonesia membutuhkan yang namanya pengakuan secara grade pendidikan. Mereka harus take education. Jadi ketika mereka memiliki sarjana, itu sebetulnya memberikan potensi peluang untuk kerja lebih baik, untuk ngomongin jenjang karir ya. Karena sebetulnya kalau gua ngomongin faktualnya juga, lulusan S1 juga sebetulnya nggak pandai untuk melakukan eksekusi. Mereka perlu adaptasi juga sebenarnya. Bisa jadi adaptasi di lingkungan pekerjaan, bisa jadi ketika si lulusan S1 ini jarang magang atau apa juga bakal agak lumayan juga. Ya mungkin awalnya pasti. Kalau gua ngeliatnya anak-anak SMK pada momen-momen di
diskusi, brainstorming atau melakukan SGD mungkin agak-agak kurang. Karena memang tidak dilatih di situ sebetulnya mereka. Beda dengan teman-teman kita yang S1. Bahasanya gini, lu maunya apa deh? Udah gue kerjain. Mungkin bahasa kasarnya gitu kali ya. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung Tapi nih. ini juga terjadi nggak sih sama yang udah lulus S1? Sebenarnya kan banyak program-program perusahaan tuh Melatih. meng-MT-kan dulu gitu. Ada program MT, jadi mereka kayak paham dengan flow bisnisnya seperti apa. Dan setelah udah tahu bisnisnya gimana, cara kerjanya gimana, flow-nya gimana, ya mereka baru tuh technical yang mereka lebih cocok dipilih. Misalkan mereka dapat bagian di desain, bagian di front end, back end, mereka dapat bagian di infra, mereka di security gitu. Tapi memang program S1 yang ya itu corporate ya, bisa dibilang corporate besar ini udah cukup oke gitu ya untuk yang lulusan S1 gitu. Kita mungkin cuma bisa encourage ya orang-orang yang lulusan SMK jangan nyaman karena kerjaan lo nggak nyaman gitu. Lo Dan jangan harus berkecil step up. hati juga. Jangan berkecil hati. Lo nggak salah kerja di situ. Yang paling bagus memang selalu memulai sesuatu dari bawah ya kan. Lo naik pelan-pelan. Ada kok temen gue juga satu kantor gitu sebelumnya, dia take kayak semacam bootcamp, terus akhirnya bisa masuk ke perusahaan besar, which is korporasi, dan dia malah jadi salah satu orang yang bagus di situ, bisa dibilang bisa jadi melebihi orang-orang lain, degree-nya belum sampai S1 atau dan sebagainya gitu. Itu sih. Jadi menurut gue bukan masalah, lagi-lagi bukan masalah grades-nya doang, tapi masalah dirinya sendiri, gimana cara biar bisa step up dan terus belajar aja sih. Sebetulnya kan lebih baik company juga kan di lain sisi melihat etos kerja juga ya. Betul. Tidak dapat tipu dia tidak hanya melihat degree. Jadi kadang-kala juga ada company yang mereka lihat ini si orang A ini punya etos kerja bagus. Ya. Kadang tuh mereka dikasih benefit mas, diberi benefit untuk dikuliahin. Ada tuh kayak gitu tuh. Jadi mereka tuh sebetulnya aware, perhatian bahwa orang ini sebenarnya kalau gue challenge di jenjang yang lebih tinggi, gue harus sekolahin dia, gue harus kasih edukasi dia. Oh itu ada tuh yang kayak gitu-gitu biasanya mereka tuh dikasih waktu pulang lebih duluan. Jadi mereka pulang lebih duluan kayak misalnya kampus mereka tuh mulai jam 5. Mereka dikasih pulang duluan setengah 5 untuk ke kampusnya. Itu tadi tuh mungkin itu yang kalau company-nya bagus gitu ya. Pengen maksudnya orang yang dari bawah step up. Efek piramida tuh selalu ada gitu. Orang yang start dari paling bawah naik tuh selalu ada gitu. Karena kebutuhan tenaga kerja kan sebetulnya aktualnya kan ini kan apalagi seiring dengan digitalisasi ya. Jadi IT ini kan sangat benar-benar krusial, dibutuhkan banget. Kalau kita nungguin lulusan S1 atau kita ngomongin terkait jumlahnya, sebenarnya kan tidak sebanding dengan jumlah company atau juga misalkan lapangan kerja dari yang dirilis oleh company itu tidak sebanding dengan total mungkin lulusan S1 dengan lulusan SMK yang ada di Indonesia. Timpangan tuh antara lapangan kerja dengan orangnya. Sebenarnya lulusan vokasi ini SMK ini bagus. Ini bisa menjadi gelombang tenaga kerja yang bisa memenuhi kebutuhan bisnis lah. Kalau kita bilang kalau ada satu perusahaan nih punya 1000 user, 1000 employee, masing-masing punya komputer, ini pasti harus ada yang handle IT. Nggak bisa kalau nungguin orang yang misalkan kita harus set standarnya tinggi, 2 year experience dengan S1, dengan sertifikasi internasional yang diakui. Pasti kita bisa problem solving dengan orang-orang, kita berikan peluang yang SMK untuk terjun di situ. Berarti kita intinya diberikan mereka untuk maju gitu ya, diberikan kesempatan untuk maju. kalau nggak salah Indonesia juga sebagai negara yang support terhadap lulusan-lulusan SMK ya? Kayaknya itu program-program 6 or 7 years sebelum SMK tuh benar-benar kayak diperbaiki Digenjot gitu. ya, diperbaiki. Mungkin pada saat itu memang ada concern bahwa lulusan SMA aja nih yang punya masa depan. Nggak kalau lu lulusan SMK juga punya masa depan. Akhirnya waktu itu memang pemerintah turun jadi kayak coba diperbaikin sih di sistem SMK terutama partnering antara SMK dengan perusahaan. Ini kan sebenarnya dari perspektif yang dari low level. Mungkin Masa juga pernah nggak enak kali ini ya, pernah ada pengalaman dari low level nggak sih? Atau udah kayak tinggi kayak sekarang aja? Pernah lah, namanya juga kita bawa PC nih di depan motor kita kan, kita cantelin kan, jagain kaki kanan kita nih. Jadi dulu beli komputer, beli printer, bos suruh kita lah ya. Karena kita dulu perusahaannya kan retail, jadi kan banyak kemitraan seperti warung-warung yang kita transform menjadi agak modern lah. Mereka punya komputerisasi. Jadi kalau ada isu ya, kita head office-nya di Bekasi, tapi tokonya ini ada di Karawang. Kalau kita kan pakai motor kan, itu hal-hal yang low level. Sampai sana tuh kita hanya ganti PC. Terkadang juga kita sampai sana cuman ngebenerin something yang sebenarnya bisa di remote. Cuman dulu nggak terlalu beken pakai remote. Mungkin sekarang itu pakainya AnyDesk, TeamViewer. Saya dulu pakai CNC dulu. Kalau gue taunya AnyConnect ya. Itu kan orang-orang Cisco ya. Jadi ya masih hal-hal dasar, tapi jangan sampai ya kita sebagai IT kadang-kadang kan gini ada stigma. Orang IT itu bisa nge-handle misalkan kalau kita punya mantan pengen di-hack IG-nya. Ada yang konyol juga, Itu misalnya nyarinya gini. di Facebook nggak sih itu? Jadi IT itu kayaknya bisa super luar biasa padahal Ya.
handle IT-nya support. Atau misalnya gini, oh ada AC rusak nih, tolong yang benerin Mas Isa. Jangan-jangan nanti lift juga disuruh kita benerin gitu Mas. Padahal itu udah Teknisi elektro, ya, udah jadi. teknisi. Bisa kita bilang obrolannya kali ini adalah tentang realita, gimana kita bisa menghadapi secara mentally keadaannya mungkin yang belum kerja di IT bisa ngelihat oh keadaannya kayak gini. Kalian bisa make the right movement lah ke depannya. So ya ini seru banget gitu kan. And Thank you, bye-bye. sampai ketemu lagi. Bye-bye.